Halo semuanya, perkenalkan saya Rahmanisa Melani Sarita dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia kelas B dengan NIM 1025049. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali materi negosiasi yang sudah saya pelajari dari buku Negosiasi edisi 6 buku 1, chapter 1 sampai dengan 10, dan juga video ini dibuat sebagai bagian dari tugas mata kuliah teknik negosiasi yang dibimbing oleh Bapak Eko Abrian. Pernahkah teman-teman menawar di pasar atau meyakinkan atasan tentang sebuah proyek? Di chapter 1 dijelaskan bahwa negosiasi adalah proses mengambil keputusan di mana dua pihak atau lebih berbicara untuk menyelesaikan perbedaan atau konflik kepentingan mereka. Ini bukan cuma soal adu mulut atau tawar-menawar. Jauh dari itu, negosiasi adalah proses sosial yang sangat kompleks. Nah, pada dasarnya, kita bernegosiasi karena kita saling tergantung. Kita butuh orang lain untuk mencapai tujuan kita sendiri. Ada 3 alasan utama kita bernegosiasi. Pertama itu membagi sumber daya yang terbatas, misalkan uang, waktu, atau properti. Yang kedua, menciptakan sesuatu yang baru yang tidak bisa kita lakukan sendirian. Dan yang terakhir itu, menyelesaikan masalah atau perselisihan. Di chapter selanjutnya, kita belajar dengan strategi dan taktik tawar-menawar distributif. Nah, jenis negosiasi distributif sering disebut juga bargaining atau tawar-menawar. Tujuannya itu mendapatkan bagian keuntungan sebesar mungkin dari kesepakatan. Contohnya, waktu teman-teman beli barang, pasti mau harga serendah mungkin, sedangkan penjual mau harga setinggi mungkin. Nah, jadi negosiasi ini tuh cenderung kompetitif, yaitu saling dorong agar pihak lain mengalah. Kita bisa sebut sebagai win-lose solution. Strategi pentingnya antara lain, menyembunyikan batas minimal atau maksimal yang teman-teman mau, mempengaruhi persepsi lawan, mengatur waktu, tekanan, dan bahkan pihak ketiga supaya posisi teman-teman lebih kuat. Di chapter 3, ada strategi dan taktik tawar-menawar integratif. Kebalikan dari distributif tadi, negosiasi integratif fokus pada kerjasama. Tujuannya itu bukan menang ataupun kalah, tetapi mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama itu fokus pada kepentingan bukan posisi. Cari tahu apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pihak lain. Tukar informasi secara terbuka, ciptakan beberapa alternatif solusi, dan gunakan standar objektif bukan perasaan. Syarat agar negosiasi integratif ini berhasil adalah kepercayaan, komunikasi terbuka, dan niat baik untuk sama-sama menang. Kita bisa sebut negosiasi integratif ini sebagai win-win solution. Di chapter 4, kita belajar tentang strategi dan perencanaan. Sebelum memulai negosiasi, yang paling penting itu adalah perencanaan. Kegagalan sering terjadi karena negosiator itu belum punya tujuan yang jelas serta tidak paham posisi dirinya sendiri. Nah, langkah-langkah penting yang bisa dilakukan yaitu tentukan tujuan dan target dengan jelas. Analisis pihak lain, yaitu tahu apa yang mereka mau dan batas mereka. Siapkan alternatif kalau negosiasi gagal. Nah, ini disebut juga BATNA. Best Alternative to a Negotiated Agreement. Lalu, buat strategi dan taktik yang sesuai. Tentukan tempat, waktu, dan agen negosiasi. Nah, intinya, negosiasi yang sukses bukan karena improvisasi, tetapi karena persiapan dari negosiator yang matang. Pada chapter 5, kita belajar tentang etika dalam bernegosiasi. Dalam negosiasi, etika berfungsi menjaga agar proses berjalan adil, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Karena, kalau kita curang ataupun bohong, mungkin bisa menang sekali, tetapi akan kehilangan kepercayaan dan merusak hubungan dengan jangka yang panjang. Ada beberapa faktor yang membuat seorang cenderung etis atau tidak. Yang pertama itu ada faktor demografi, kepribadian, tahap perkembangan moral, serta lingkungan sosial dan budaya. Nah, negosiator yang etis adalah negosiator yang jujur, tetapi tetap strategis, tahu kapan berbicara, kapan diam, dan selalu menghormati pihak lain. Pada chapter 6, kita belajar mengenai persepsi, kognisi, dan emosi. Dalam negosiasi, persepsi, kognisi, dan emosi ini merupakan fondasi utama yang mempengaruhi cara seorang berpikir, bertindak, dan merespon lawan bicaranya. Ketiga aspek ini menentukan negosiasi berjalan efektif atau justru menimbulkan kebuntuan. Kadang, negosiator salah menilai lawan bicara karena bias, misalnya stereotip, emosi marah, atau terlalu percaya diri. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa membuat keputusan menjadi tidak rasional. Negosiator yang mampu berpikir jernih, memahami pandangan pihak lain, dan mengendalikan perasaannya akan lebih mudah mencapai kesepakatan yang adil dan juga saling menguntungkan. Selanjutnya pada chapter 7, kita belajar mengenai komunikasi. Negosiasi pada dasarnya adalah bentuk komunikasi interpersonal. Semua proses, baik verbal maupun non-verbal, berperan penting untuk menyampaikan kepentingan serta membangun pengertian dan menyelesaikan konflik. Nah, negosiasi yang efektif ini memerlukan komunikasi dua arah yang terbuka dan dinamis, sehingga kedua belah pihak dapat saling memahami posisi masing-masing serta menyesuaikan strategi secara tepat. Di chapter 8, kita belajar menentukan dan menggunakan kekuatan negosiasi.
Dalam negosiasi, kekuatan punya peran penting banget karena menjadi alat untuk memperoleh manfaat dari pihak lain. Nah, kekuatan di sini tuh bukan cuma soal jabatan, tapi juga kemampuan negosiator untuk mempengaruhi pihak lain supaya mengikuti keinginan negosiator tersebut. Nah, ada beberapa sumber kekuatan yang biasanya muncul. Pertama itu ada kekuatan informasi, selanjutnya ada kekuatan posisi, ada kekuatan hubungan, serta kekuatan pribadi. Nah, tetapi perlu diingat teman-teman, menggunakan kekuatan itu bukan berarti menekan pihak lain. Di bab 9 ini kita belajar tentang pengaruh. Nah, pengaruh dalam negosiasi bisa diartikan sebagai cara seseorang menggunakan kekuatannya untuk mengaruhi pandangan, keputusan, atau tindakan pihak lain agar mendekati tujuan yang diinginkan. Nah, ada dua jalur pengaruh dalam negosiasi. Yang pertama itu ada rute sentral. Nah, rute sentral ini terjadi ketika pihak yang diajak bernegosiasi memproses informasi secara mendalam dan rasional. Yang kedua itu ada rute periferal. Nah, rute periferal ini lebih mengandalkan isyarat atau faktor-faktor non-spasial untuk mengaruhi keputusan seseorang, seperti daya tarik pembicara, gaya komunikasi, emosi, serta kesan pertama. Di chapter 10 ini kita belajar tentang hubungan dalam negosiasi. Negosiasi yang berhasil seringkali bergantung pada hubungan antara kedua pihak. Nah, kalau hubungan udah kuat dan saling percaya, proses negosiasi bakal jauh lebih mudah. Tetapi kalau hubungan sudah rusak, sekecil apapun masalah bisa jadi konflik yang besar. Nah, hubungan yang baik dalam negosiasi itu bisa dibangun lewat komunikasi yang terbuka, kepercayaan, saling menghormati, dan ya untuk jangka panjang, bukan cuma sekali transaksi. Nah, dalam beberapa kasus, menjaga hubungan jauh lebih penting daripada hasil negosiasi itu sendiri. Misalnya, dalam bisnis jangka panjang, nah kita lebih baik kehilangan sedikit keuntungan sekarang demi menjaga kerjasama yang stabil ke depannya. Nah, itu tadi penjelasan singkat materi negosiasi yang sudah saya pelajari, dan semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita semua, dan juga saya tentunya tentang bagaimana cara bernegosiasi yang profesional, baik dalam dunia kerja, bisnis, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eko Albrian Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah teknik negosiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.